ke depan ya. Oke, tadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol nih bareng dengan Clara, Natania berkaitan dengan potensi emiten-emiten cat di tahun 2023 ini gitu. Tapi untuk lebih memperdalam, boleh nggak nih Pak Andreas ceritain ke Cuan Troopers gitu ya? Apakah emiten Avia ini benar-benar hanya di chat aja kah bidangnya atau sebenarnya ada pipeline yang lain begitu yang mendukung bottom line-nya? Silakan Pak. Iya, jadi Avian itu merupakan perusahaan yang awalnya fokus berjualan produk cat, khususnya di cat dekoratif, Pak. Nah, kemudian berjalannya waktu, Avian sendiri mulai berkembang menjadi perusahaan yang berjualan produk-produk bahan bangunan. Jadi, Avian sendiri itu memiliki perusahaan distribusi, Pak, di bawah naungan Avian, memiliki namanya perusahaan Tirta Kencana Tata Warna. Perusahaan inilah yang melakukan distribusi penjualan produk cat dari Avian. Jadi menyumbang kurang lebih 82% dari total penjualan kami itu disumbang dari penjualan cat. Kemudian ada sekitar 17-18% itu menjual barang trading goods atau barang dagangan. Nah, barang dagangan ini adalah menjual produk-produk dari sister company kami, yaitu menjual produk pipa PVC, kemudian ada furniture, dan ada aksesoris pelengkap untuk pendukung produk penjualan cat, Pak. Oh, oke, baik. Ini menarik ya. Berarti tidak hanya semata-mata chat ini ya yang mendukung kinerja bottom line ya, tapi sebenarnya ada banyak pipeline gitu ya untuk diperhatikan dan diketahui juga nih. Ya, tapi memang kita tetap berfokus untuk menjual produk cat, Pak, sebagai barang dagangan utama kami tetap fokus untuk menjual produk cat, Pak. Baik. Itu masih tetap menjadi itu ya kontributor utama berarti ya. Betul. Bisa kita bilang ya. Kontribusi Baik. utamanya dari produk cat. Karena itu memang merupakan core bisnisnya Avian. Baik. Ini menarik nih, banyak sekali respon-respon dari para cuan troopers ini. Sepertinya banyak yang menggunakan produknya juga, Pak Andreas. Sejujurnya saya juga menggunakan nih, saya salah satu pengguna. Mungkin Clara juga nih salah satu pengguna. Silakan Clara, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Juga makin banyak cuan troopers yang makin mengenal produk-produk Avian, jadi semakin dikenal, semakin disayang, Pak. Produk-produk Avian banyak sekali variasinya. Namun merek yang paling terkenal yang kami unggulkan yaitu produk dari roofing produk kami, yaitu mereknya No-Drop, Pak. Oke, baik. Ini saya biasa ngelihat iklannya sih kalau No-Drop ya. Ya. Jadi Iya, baik. kita kalau dicat sebenarnya ada 7 segmen. Kita ada 3 produk yang utama yang fokuskan paling besar kontribusinya dari cat, yaitu dari produk waterproofing, kontribusinya sekitar 25,7%, itu dengan merek No-Drop. Kemudian segmen yang kedua dari dinding, cat dinding atau wall, itu kontribusinya sekitar 23-24%. Dengan mereknya ada Avitex di harga menengah, kemudian ada Aries di harga ekonomis, dan ada merek dari kategori Landcoat untuk di premium itu dengan standar untuk eksterior dan Super Silk untuk interior wall. Kemudian yang ketiga itu dari wood and metal, kontribusinya sekitar 19% dengan merek Avian, dan ada wood care, kemudian ada yang lain-lainnya, jadi kontribusinya itu kurang lebih 82% untuk penjualan cat. Oke, baik. Ini menarik banget nih. Pasti dari Clara ini ada follow up question nih, karena Pak Andreas sudah langsung info tadi kita kontribusinya berapa persen. Mungkin kita mundur dikit sebentar biar para consumer juga ngerti soal industri cat di Indonesia, Pak. Mungkin bisa share sedikit position dari Avian ini, market share-nya sekarang ini di berapa, Pak? Kemudian juga Avian ini udah punya
capacity seberapa besar, dan apa ada dan berapa total plan dari Avian, Pak? Baik, Clara. Jadi kalau secara market share untuk cat dekoratif di Indonesia itu belum memiliki data yang sangat akurat, karena hanya sedikit perusahaan cat di Indonesia yang memberikan data keuangan, apalagi di Indonesia yang TBK baru Avian. Kemudian keduanya Nippon itu mereka TBK secara holding di Jepang, dan perusahaan-perusahaan yang lain seperti AkzoNobel, Topan, Wilex, kemudian Jotun, itu mereka belum TBK, sehingga datanya belum ada. Nah, kami mengacu kepada data survei yang dilakukan oleh Frost & Sullivan di tahun 2020 lalu. Kemudian ada perkembangan secara market share sampai 3 tahun ke depan ini di 2023, kurang lebih market share kita berkembang dari 23-24% setelah. Kemudian market share itu khusus untuk cat dekoratif ya, yang ada di Indonesia. Nah, kalau segi dari pabrik kita saat ini ada 2. Nomor 1 di Sidoarjo, dengan itu pabrik yang sudah dimulai dari awal produksi kita di tahun 1978 ya. Kemudian kita ada pabrik kedua di Serang, itu memiliki kapasitas sepertiga dari Sidoarjo, dan kita sedang dalam proses membangun pabrik di Cirebon, pabrik ketiga kita. Baru mendapatkan izin untuk konstruksi di awal tahun ini. Jadi masih dalam proses konstruksi, target penyelesaian di akhir 2025. Rencananya akan memiliki kapasitas 225.000 metrik ton di Cirebon. Sedangkan di Sidoarjo itu sedikit di bawahnya Cirebon, yaitu kurang lebih 213.000 metrik ton. Nah, utilisasi pabrik kita yang ada saat ini di Sidoarjo itu dan di Serang kurang lebih sekitar 60% utilisasinya. Namun kenapa nih kita tetap berencana membangun pabrik ketiga di Cirebon? Karena sampai saat ini kapasitas produksi untuk produk cat dinding atau wall ini sudah mencapai sekitar 80%, Clara. Sehingga sudah hampir mendekati titik maksimum dari produksi pabrik pertama dan kedua kami. Nah, sedangkan utilisasi maksimum itu kita hanya targetkan di 80%. Harus ada kurang lebih margin 20% untuk menjaga sudden demand atau seasonal demand yang biasanya terjadi menjelang Lebaran atau kenaikan harga baru. Mungkin follow up question, Pak, kalau untuk distribusi dari Avia ini kayak gimana? Kemudian juga dari sisi customer itu lebih banyak di segmen apa ya, Pak? Oke. Kalau produk penjualan kita itu kebanyakan target marketnya adalah retail atau home renovation, atau kepada masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya. Jadi 99% dari penjualan kita adalah ke retail, sedangkan hanya 1% ke proyek. Nah, proyek apa nih yang kita masuk? Kita umumnya tidak masuk ke proyek-proyek properti atau pengembang yang skala besar. Karena apa? Karena untuk supply produk ke big property developer itu biasanya itu marginnya berkurang, kemudian term of payment-nya sangat lama, atau bahkan nggak jarang yang property developer minta pembayarannya dengan per unit, sehingga kita tidak dibayar dengan cash payment ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari dari jenis proyek-proyek property developer. Jadi kalau ditanya proyek apa yang kita ingin kembangkan, tentu kita masih merasa penting untuk fokus di proyek. Walaupun saat ini hanya 1%, kita dalam waktu 3 tahun ke depan merencanakan untuk mengembangkan kontribusi proyek ke arah B2B dan komersial itu mencapai targetnya 6% dalam 3 tahun ke depan. Tapi B2B dan komersial ini contohnya seperti apa nih? Lebih ke arah misalnya perusahaan-perusahaan yang memiliki kantor cabang banyak di daerah, seperti bank,
atau misalnya restoran F&B yang memiliki banyak cabangnya di Indonesia juga. Jadi hal-hal contohnya seperti itu, atau misalnya Alfamart, Indomart itu punya banyak cabang ya, ribuan di Indonesia. Atau misalnya perusahaan-perusahaan consumer yang cabangnya banyak di Indonesia, atau oil and gas, mining, plantation. Umumnya mereka memiliki housing complex atau mesh untuk karyawan-karyawan di remote area. Nah, target-target proyek seperti itu yang kita ingin perbesar, khususnya untuk maintenance building dari perusahaan-perusahaan ini, Clara. Mungkin ada follow up question lagi Pak. Jadi kalau misalnya ini juga salah satu pertanyaan dari Chain Troopers, apakah Avia ini sudah ada di kalau dari geografik penjualan dari Avia ini lebih banyak di daerah mana Pak? Apakah sudah bisa dijangkau di semua pulau di Indonesia? Nah, merupakan salah satu mungkin ini menjadi suatu keunggulan atau kelebihan dari Avian, di mana Avian memiliki titik distribusi penjualan cat yang terbanyak dari seluruh perusahaan cat di Indonesia. Kami saat ini memiliki 150 titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang paling banyak di Pulau Jawa dan di Sumatera. Namun kami tidak menutup diri untuk terus mengembangkan titik-titik distribusi di seluruh Indonesia atau di Indonesia Timur lainnya. Nah, kemampuan kami untuk memiliki titik distribusi inilah yang mengantarkan kami menjadi nomor satu perusahaan cat terbesar secara pangsa pasar di Indonesia. Baik. Menarik sekali ini Pak Andreas dan juga Clara. Kalau dari Clara ini pertanyaannya yang susah-susah Pak. Kalau dari saya yang gampang. Oke. Mungkin saya ada follow up question dari Clara gitu ya. Tapi saya bagian yang gampang Pak beneran. Karena tadi ngomongin masalah titik distribusi. Ini apakah Avia sendiri sudah ada distribusi ke luar negeri gitu Pak? Atau secara B2B mungkin, atau mungkin jual ke retail di luar negeri juga gitu, atau gimana Pak? Saat ini kita belum ya, kita masih fokus untuk penjualan cat dan titik distribusinya di Indonesia, karena perlu diketahui salah satu barrier entry untuk masuk ke pabrik cat atau ke industri cat itu bukan kemampuan untuk membuat pabriknya, tapi kemampuan perusahaan cat tersebut untuk mendistribusikan produk dan mereknya dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu merupakan menjadi suatu tantangan. Apabila suatu pabrik cat ingin berkembang di Indonesia atau di daerah tertentu, harus membuat jaringan distribusi sendiri. Karena penerimaan produk atau merek tersebut butuh waktu yang cukup lama padanya. Jadi maka dari itu, karena kita masih memiliki pangsa pasar yang belum terlalu dominan di market, baru sekitar 23-24%. Jadi manajemen masih ingin memfokuskan diri mengembangkan bisnisnya di Indonesia, dan masih banyak nih PR yang harus kita lakukan dari segi produk, inovasi produk, pengembangan jaringan distribusi, layanan pengantaran produk secara logistik, kemudian dari sales and marketing, itu yang terus kita kembangkan selama beberapa tahun ke depan, Pak. Baik Pak. Satu lagi nih follow up question sebelum balik ke Clara. Masih yang gampang Pak, serius. Iya. jadi saya melihat ada celah tantangan berarti di sana Pak, karena kan tadi Pak Andreas bilang kayak tidak semudah itu ya, tak segampang itu kayak lagu Pak, untuk masyarakat Indonesia itu menerima satu brand cat gitu. Tapi Avia ini kan sepertinya sudah jadi top of mind ya dari retail. Tadi katanya 99% sudah di retail semua gitu Pak. Nah, ini apakah challenge-nya berkaitan dengan pasar persaingan gitu, melawan misalnya produk asing dan juga produk domestik lain, itu seperti apa Pak? Yang lebih sulit yang mana nih? Apakah lebih sulit
untuk melawan produk yang dari domestik sendiri, kompetitor domestik atau kompetitor asing? Sebenarnya lebih tergantung di segmennya, Pak. Karena setiap segmen itu ada masing-masing dominant player. Jadi misalnya sebagai contoh di kategori cat dinding wall itu di premium lawan kita adalah Dulux, merek Dulux dari AkzoNobel, kemudian ada Jotun dan ada Mowilex. Nah, kalau di kategori cat dinding menengah itu ada Nippon dan kemudian ada juga AkzoNobel dengan merek di bawah Dulux. Nah, kemudian ada lagi misalnya di waterproofing, ada saingan kita dari dominannya dari lokal ya dengan merek Aquaproof. Kemudian di wood and metal itu juga ada saingannya juga, dan di woodcap juga ada saingan juga, sebagai contoh misalnya Propan dari pemain lokal di Indonesia. Jadi setiap segmen itu memiliki kekuatan masing-masing dari merek-merek setiap perusahaan, Pak. Apakah lokal atau asing gitu. Namun memang kalau secara total itu nomor 2 ya pesaing kita yaitu Nippon, Pak, dari Jepang. Nah, ini saya jadi lebih paham, Pak. Thank you banget udah dikasih gambaran menyeluruh. Sekarang saya kembalikan lagi nih ke Clara, ke pertanyaan sulitnya. Silakan, Clara. Mungkin boleh diceritain sedikit, Pak, gimana kondisi demand dari paint dan coating di Indonesia, kemudian juga demand dari Avia sendiri, dan kedepannya ini apakah ada potensi dari IKN, Pak? Kan ini juga menjadi salah satu pertanyaan bagi orang ya. Jadi pasar yang baru ya berarti ya. IKN ini kan berarti pasar yang baru ya. Itu mengarah ke sana ya. Nah, kita ini kalau bicara demand terhadap paint and coating itu tergantung nih, di retail atau di project. Kalau kita yang kebetulan fokusnya besar di retail, kalau kita lihat tantangannya ini kepada kenaikan harga UMR berbanding dengan inflasi harga bahan baku dan produk, harga produk. Apabila inflasi harga produk dan bahan baku bangunannya lebih tinggi dari kenaikan UMR, itu akan terjadi kesenjangan atau gap antara kedua hal tersebut, inflasi harga bahan baku dan kenaikan UMR. Karena kalau misalnya masyarakat memiliki namanya disposable income ya, atau misalnya kelebihan dari pendapatan, itu baru mereka bisa belanjakan untuk konsumsi di barang-barang sekunder. Karena cat ini kan merupakan bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder. Jadi bukan merupakan suatu hal yang mutlak harus mereka beli gitu di waktu-waktu yang sekarang. Jadi bisa ditunda. Kalau misalnya mereka tidak harus ngecat rumah tahun ini, kan mereka bisa tunda buat tahun depan gitu ya. Jadi apabila kenaikan harganya sangat fantastis, seperti contoh 2 tahun terakhir nih, dari tahun 2021 sampai tahun 2022, kita telah menaikkan harga produk itu sebanyak 6 kali. Itu tidak pernah terjadi. Biasanya maksimum kita menaikkan harga itu 1 sampai maksimum 2 kali. Jadi bayangkan, kita setahun naik 3 kali. Jadi total 6 kali dalam 2 tahun terakhir. ASP price kita sudah naik 25%. Nah, itu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang atau terjadi price sensitivity terhadap produk karena pendapatannya masyarakatnya yang tidak produk bahan baku tersebut gitu. Nah, jadi boleh dibilang pelemahan bisnis yang terjadi tahun 2022 tuh lebih ke arah situ sih, Clara. Karena quick buy power ya dari masyarakat. Nah, terkait dengan IKN, kita juga sedang berusaha untuk berpartisipasi di proyek IKN. Jadi sedang mencoba untuk propose produk kita ke konsultan proyek. Tapi di luar itu, partisipasi kita memang tidak secara langsung terhadap IKN. Tapi lebih ke arah di mana kita memiliki titik distribusi yang sangat kuat
khususnya di Kalimantan Timur. Nah, keberadaan titik distribusi kita sudah mendominasi di daerah Kalimantan Timur, jadi semoga hal ini dapat mendukung apabila ada perkembangan atau permintaan cat di daerah IKN atau Kalimantan Timur dan sekitarnya. Oke. Menarik. Ini nggak berasa kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Andreas sudah mau 40 menit, Pak. Beneran nggak berasa. Seru banget soalnya, dan juga tentunya saya ingin ingetin ke para cuan troopers untuk kalau belum bertransaksi menggunakan spot, jangan lupa mendaftar melalui ifom.sukorsekuritas.com. Dan bagi yang telat untuk nonton Instagram Live kita pada malam hari ini, jangan takut karena Instagram Live ini akan di-save di Instagram Support dan juga nanti akan kita publish via YouTube dan juga via Spotify. Nah, saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang sudah kita persiapkan ini, Pak Andreas, berkaitan dengan gambaran kinerja di semester 1 tahun ini, Pak. Apakah sudah sesuai atau di atas ekspektasi? Ini kalau kita lihat juga dari sisi kenaikan harga dan juga volume yang terjadi di semester 1 sebenarnya seperti apa, Pak? Jadi semester 1 ini secara bisnis konsolidasi kita membukukan 3,8% kenaikannya. Kemudian di sisi architectural solutions atau cat dekoratif itu membukukan kurang lebih 4,3%, dan di sisi trading goods kita membukukan kenaikan 1,6%. Hal ini memang sejalan dengan ekspektasi kita, namun ada terjadi perbedaan antara kuartal 2 tahun ini dengan kuartal 2 tahun lalu, di mana kuartal 2 tahun ini terkesan melemah, namun sebenarnya bertolak belakang dengan yang terjadi di kuartal 2 tahun lalu. Karena apa? Karena di kuartal 2 tahun lalu itu terjadi kenaikan harga di mana sebelum kenaikan harga kita melakukan last buy moment atau memberikan kesempatan toko-toko untuk berbelanja dengan harga lama, yaitu di bulan April dan di bulan Juni tahun lalu untuk seluruh produk range yang kita miliki nih di cat. Sedangkan di tahun ini kita hanya melakukan kenaikan harga untuk produk solvent base saja, yaitu 25% dari total penjualan cat kita. Dan itu last buy momennya pun hanya 2 minggu, sehingga kondisinya jauh berbeda dengan kuartal 2 tahun lalu. Didukung lagi di tahun ini adanya penurunan jumlah hari kerja, di mana kuartal 2 tahun ini lebih banyak libur dibandingkan libur bersama atau lebaran di tahun yang lalu tuh, Pak. Nah, ini menyebabkan kuartal 2 kita agak melemah dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Namun semoga dengan hal itu kita akan berusaha keras untuk meningkatkan penjualan kita di kuartal 3, Pak. Nah, namun perlu diingat mengenai sedikit bahas mengenai raw material, karena harga raw material barang-barang produk kami itu banyak mengalami penurunan dimulai dari kuartal 4 tahun lalu sampai dengan kuartal 2 tahun ini, sehingga menyebabkan profit margin kita bertambah, Pak, di kuartal 1 dan di kuartal 2 tahun ini. Jadi gross profit margin kita itu bertambah kurang lebih 4,1% ditambah dibandingkan dengan semester 1 di tahun lalu. Dan EBITDA margin kita juga bertambah kurang lebih 1,8%, Pak. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke, ini gambaran menyeluruh, Pak. Thank you, Pak Andreas. Jadi saya paham nih kinerja fundamental di first half-nya seperti apa. Satu pertanyaan lagi berkaitan dengan kinerja, Pak. Ini berkaitan dengan tren bahan baku. Tadi saya sempat singgung sedikit bareng Clara gitu ya. Untuk bahan baku di semester 1 ini trennya seperti apa, dan proyeksi harga bahan baku untuk semester 2 ini nanti seperti apa? Kalau gross profit margin kita itu perkembangannya seiring dengan perkembangan dari perubahan harga bahan baku kita, Pak. Jadi perubahannya itu semata-mata kalau GP margin kita membaik, otomatis karena harga raw material price kita turun. Nah, contohnya GP margin kita itu di tahun ini khususnya untuk cat itu bertumbuh menjadi 51% di kuartal 1 dan 51,4%
di quarter 2 tahun ini. Merupakan GP margin yang hampir tertinggi selama 5 tahun terakhir, Pak. Karena itu raw material price-nya turunnya lumayan banyak, Pak. Nah, di terhadap trading goods atau barang dagangan itu juga kondisinya sudah normalize, kurang lebih GP marginnya di 18%, Pak. Sehingga GP margin secara consolidate itu di level kurang lebih 45%. Wow, luar biasa Pak. Gross profit margin 45%. Ini kalau cuan troopers banyak yang dengerin dan ngelihat grafik teknikalnya gitu ya, mungkin boleh di-consider untuk melakukan aksi akumulasi. Tapi kembali lagi saya ingatkan ya, kepada para cuan troopers, disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, saya kembalikan ke... Selain itu, ya. selain GP margin yang tinggi, sampai ke net profit pun masih tinggi, Pak. Net profit kita dikonsolidasi. Ya. Dan EBITDA marginnya di 28,9%. Jadi benar-benar perusahaan yang sehat secara fundamental. Kita sangat memperhatikan atau memonitor profit margin kita setiap bulannya dari product level. Di setiap segmen itu kita terus monitor terhadap pergerakan raw material price, Pak. Baik, menarik sekali Pak Andreas. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Clara. Silakan Clara. Ya Pak, jadi kalau misalnya dari kita singgung soal raw materials, mungkin boleh di-share Pak, kalau raw materials dari Avia ini tuh kalau nggak salah ada yang imported juga ya Pak. Jadi berapa persen sih yang import dan gimana impact-nya di sekarang Pak? Oke. Kalau bicara raw material price, itu komposisinya total raw material price itu kurang lebih yang paling besar itu resin. Jadi resin itu kalau terhadap COGS kurang lebih sekitar 18%, kemudian yang kedua ada packaging, kemudian ada pigment, kemudian ada aditif, ada solvent, ada colorant, dan yang terakhir ada filler. Yang paling besar memang dari resin. Nah, produksi dalam produk-produk raw material ini ada 35% itu kita impor. Kurang lebih pigment dan colorant yang kita impor dari luar, kebanyakan dari China. Sedangkan raw material yang paling besar itu kayak resin kita sudah sourcing dari lokal, dari petrochemical di Indonesia. Kalau misalnya kita bicara soal ASP lagi Pak, apakah kedepannya masih ada plan Avian untuk menaikkan harga jual lagi, atau kalau dari industri dan kompetitor sendiri apakah harga juga mereka mengikuti kenaikan dari Avian Pak? Tahun ini kita sejauh ini hanya baru menaikkan harga dari solvent saja sih, produk solvent. Karena terakhir kita naikin produk solvent kita di tahun lalu ya, November tahun lalu, dampaknya itu masih terjadi kenaikan terus raw materialnya. Padahal solvent itu adalah turunan secara langsung dari crude oil. Tapi ini agak dilema nih, berbanding terbalik dengan crude oil price-nya menurun, tapi kok solventnya masih terus naik gitu. Sedangkan raw material yang lain-lain itu sudah cenderung menurun, dan kita tidak ada rencana untuk menaikkan harga, khususnya untuk produk-produk water base gitu. Jadi boleh dibilang kita estimasikan GP marginnya untuk di kuartal ketiga ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di semester 1 tahun ini sih. Ya kalau misalnya tidak ada kejadian yang signifikan lagi perubahan terhadap raw material sih, harusnya margin kita, profit margin kita akan stabil sih, seperti di semester 1. Baik. Raw materials yang paling diperhatikan ini apakah berkaitan dengan harga oil aja Pak, atau ada komoditi lain gitu Pak yang sebenarnya mempengaruhi raw material itu sendiri Pak? Sebenarnya raw material price itu nggak semata-mata ngandelin dari crude oil ya, karena yang kita perhatikan cukup banyak nih, dari
dari lokal atau dari secara global, ada juga kita perhatikan dari indeks beberapa komoditas, dari monomer, kemudian dari ada beberapa hal deh. Jadi ada daya beli lokal dan asing, kemudian terhadap benchmark terhadap indeks, kemudian terhadap crude oil juga. Jadi kita combine gitu. Baik, Pak. Dan kemudian kalau kita melihat dengan pencapaian-pencapaian di first half ini, Pak, ada nggak sih kemungkinan begitu targetnya dinaikkan dari 7 triliun gitu, Pak? Saat ini sih enggak ya. Jadi kita tetap sesuai dengan guidance kita di tahun ini, yaitu peningkatan secara value itu 8-12%, kemudian untuk volumenya 2-6%. Baik. Saya lebih di first half kita ini, kalau dilihat total penjualan kita baru 3,8%, agak ketinggalan dari target full year kita yaitu 8-12%, dan kita berharap penjualan kita akan jauh lebih kencang di quarter 3 tahun ini, karena quarter 3 tahun lalu itu low base. Nah, jadi dengan tanpa adanya kenaikan harga, kita tinggal menaikkan harga banyak ya di quarter 2, kita berharap quarter 3 ini kita bisa berjualan lebih mudah dengan low base kondisi di quarter 3 tahun lalu sih. baik. Paham, Pak. Ini saya gantian lagi ke Clara. Silakan, Clara. Ya. Oh, sepertinya Clara ke disconnect nih. Kalau gitu saya lanjut lagi nih, Pak. Karena kan masih berkaitan dengan kinerja salesnya sendiri gitu ya, Pak, dan juga pencapaian di first half. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, strategi marketing baru yang akan dilakukan untuk meningkatkan market share ke depan seperti apa? Karena kan kalau kita lihat market share-nya ini ada di kisaran 23%. Oke. Strategi marketing kita memang berfokus pada produk inovasi. Jadi bagaimana Avian dapat mengembangkan market share dan meningkatkan volume, khususnya belajar dengan kondisi yang terjadi di kuartal 3 tahun lalu. Manajemen dengan cepat beradaptasi, berusaha untuk meluncurkan beberapa produk ekonomis di beberapa kategori utama kita, yaitu dimulai dari wood and metal. Tahun lalu Desember kita mulai luncurin produk ekonomis Avian dengan nama Avian Sling yang harganya 20% lebih murah dari produk Avian. Hal ini untuk merespon weak buying power yang ada terjadi paling besar di kategori wood and metal kita. Dan ternyata ini berhasil. Produk Avian Sling kita hampir 9 bulan. Ya. Ini kita sudah memasuki bulan September, kita sudah berhasil menjual produk ke lebih dari 17.000 toko di Indonesia. Dari total network toko yang kita miliki 56.000 toko bahan bangunan di Indonesia. Nah, itu salah contoh bahwa kita ingin memberikan volume yang lebih dengan meluncurkan beberapa produk ekonomis dari merek yang sudah terkenal di segmennya. Nah, kita lanjutkan di kategori wall. Kita telah luncurkan produk Aries Bling, yaitu harga yang lebih murah dari Aries Gold dan lebih di atas dari Aries, yaitu merek paling murah atau ekonomisnya kategori cat dinding kita. Nah, kemudian diluncurkan juga Avitex Wiz, itu untuk mengisi antara harga Avitex dan Aries Gold. Nah, berikutnya nanti kita akan luncurkan juga produk ekonomis kita dari merek Nodrop di waterproofing. Jadi itu beberapa produk-produk ekonomis yang kita luncurkan di tahun ini untuk mendukung kenaikan volume. Di samping itu kita juga secara agresif ingin mempromosikan produk cat dinding kita di kategori menengah, yaitu Avitex Gold. Avitex Gold ini memiliki banyak keunggulan secara kualitas dibanding pesaing-pesaingnya di pasar cat menengah. Jadi semoga Avitex Gold bisa ke depannya dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa menyumbangkan porsi yang cukup signifikan
terhadap penjualan kategori cat dinding kita pada Neo. Mantap. Strateginya. Gambaran dari produk ya. Di luar produk, kita juga aktif mengembangkan inovasi-inovasi dalam hal pengiriman produk, nah, dengan one day delivery service. Kemudian kita juga kembangkan teknologi ERP untuk mengatur sistem pengiriman kita secara efisien. Dan kita juga sedang dalam proses mengembangkan pengiriman yang lebih cepat lagi. Dan juga kita melakukan loyalty program kepada toko-toko bahan bangunan, khususnya di kota besar. Dan kita melakukan training kepada tukang-tukang cat. Untuk apa? Tujuannya kita ingin membentuk loyalitas dari sisi toko bahan bangunan dan dari tukang cat. Karena tukang cat ini merupakan konsumen kita secara tidak langsung. Jadi kita harus merangkul konsumen langsung, yaitu toko bahan bangunan, dan konsumen yang tidak langsung, yaitu tukang cat. Dan di samping itu ada kontraktor, ada konsultan desain interior, ada juga pemilik rumah. Nah, itu kita rangkul semua, Pak. Oke, ini strateginya sporadis ya. Kena, semuanya kena. Nih. Internal, harus eksternal. Bikin gathering, harus banyak acara, supaya Afian lebih banyak dikenal ke masyarakat, Pak. Benar. Saya setuju banget Pak dengan itu. Baik, saya sekarang beralih lagi ke Clara. Silakan Clara. Oh ya Pak, jadi dengan tadi produk-produk baru yang diluncurkan dari Avian, respon dari market ini gimana ya Pak? Terus juga sudah berkontribusi berapa besar ke penjualan Avian sendiri Pak untuk produk-produk barunya? Produk barunya mungkin saat ini belum berkontribusi yang cukup signifikan, tapi secara komposisi sudah lumayan. Contohnya Avian Sling sudah berkontribusi cukup besar dari kategori wood and metal, dan Avitex Gold itu juga kontribusinya sudah lumayan signifikan dari total penjualan kita di cat. Mungkin saya tidak juga plus secara detail ya, iya. rahasia perusahaan juga, Clara. Kalau misalnya kita bicara soal distribution network Pak, kedepannya apakah dari Avian akan menambah titik-titik distribusi lagi Pak untuk menjangkau para customer di Indonesia? Tentu. Jadi kedepannya kita tidak berdiam diri, kita terus melakukan ekspansi distribusi, titik-titik distribusi yang baru, baik titik distribusi atau mini distribusi. Jadi kita mempunyai dua tipe titik distribusi yang utama, itu yang umum, dan mini distribusi itu untuk menjangkau ke lebih daerah-daerah terpencil. Jadi size-nya lebih kecil dari titik distribusi yang umum, Clara. Oke. Menarik Pak. Ini mulai dari fundamental sampai ke perencanaan hingga akhir 2023 kita udah bahas Pak. Sekarang mungkin kita bahas sedikit setelah 2023 seperti apa gitu Pak. Karena kan kita menuju tahun politik 2024. Nah ini gimana nih Pak? Nanti apakah kondisi, biasa kan orang bilang kalau kondisi politik itu biasanya akan menjadi satu efek yang bikin dunia bisnis itu agak lesu, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Andreas sendiri ini gimana Pak? Ya, biasanya sih dampaknya kepada kita secara bisnis tidak langsung ya Pak ya. Tapi lebih ke arah toko-toko biasanya menjelang pemilu sampai pemilu itu berjaga-jaga terhadap stabilitas keamanan politiknya seperti apa. Karena kalau misalnya politiknya tidak aman, mereka ragu-ragu untuk melakukan pembelian inventory Pak. Biasanya mereka justru mengurangi persentase barang inventory mereka gitu, sampai kondisinya aman, kondisif. Misalnya ada peralihan pemerintahannya ke arah yang sudah lebih aman, biasanya itu 1 tahun setelah pemilu baru kembali normal Pak, justru. Banyak orang yang wait and see sih Pak, menunggu sampai bagaimana nih kondisinya gitu Pak. Berarti kurang lebih agak berdampak gitu ya Pak ya, bisa ada dampak pada
bisnis cat juga, dan tentunya bisnis-bisnis lainnya gitu ya Pak? Iya, kalau kita sih masih tetap optimis Pak untuk perkembangan bisnis di tahun ini dan di tahun depan. Namun kita tetap konservatif bahwa perkembangan bisnisnya tidak yang ke arah agresif gitu Pak. Seperti tahun ini aja kita hanya canangkan 8-12%. Tidak di level yang agresif, biasanya antara 15-20% Pak. Baik, baik. Ini berarti salah satu strategi untuk tetap bisa bertahan ya Pak ya, di tengah kondisi market global yang bergejolak gitu ya. Kita tahun depan di domestik mau tahun politik gitu ya. Jadi tetap bisa ada growth lah gitu ya, yang memotivasi kinerja emiten sendiri tentunya nanti di tahun 2024. Baik, kita sudah tersisa hanya kurang lebih 5 menit lagi. Ini benar-benar nggak berasa ngobrol sama Pak Andreas. Saya kasih kesempatan untuk Clara, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Andreas. Mungkin untuk short term strategi apa dari Avian untuk mungkin di kuartal ketiga dan kuartal 4, bagaimana strategi dari Avian Pak? Kalau short term strategi sih kita akan terus meluncurkan produk baru, khususnya produk ekonomis kita, dan kita terus mengembangkan untuk pengiriman produk kita ini dari one day delivery service. Kita memang sudah mencapai 95% one day delivery service, tapi kita coba melakukan lebih ke arah lebih cepat lagi dari one day delivery service ini menjadi same day delivery service, tapi itu masih proses tahap uji. Jadi kita masih terus mengembangkan perbaikan-perbaikan terhadap sisi service atau layanan jasa, dan terus mengembangkan gathering terhadap komunitas kontraktor, konsultan, dan juga mengembangkan tadi ya sektor proyek kita. Jadi dari sisi proyek ini kita harapkan dapat berkembang cukup banyak, dari 1% menjadi double setiap tahunnya. Amin ya. Moga-moga bisa terwujud nanti Pak, ini target-targetnya di 2023 secara short term, dan juga nanti perencanaan di 2024-nya lancar, karena tentunya ini akan jadi satu challenge di dunia bisnis, tidak hanya di industri cat aja, tapi tentunya di industri-industri lainnya juga. Sudah 1 jam, sepertinya kita ngobrol-ngobrol Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, boleh Pak, silakan. Saat ini kita kan mempunyai dana dari IPO untuk target inorganic growth ya, akuisisi. Namun karena itu belum tercapai dan kita free cash flow kita cukup besar, capex kita hanya 2% dari sales, sehingga menyebabkan kita memberikan kemampuan untuk berkomitmen memberikan dividen itu minimum 50% dari net profit. Nah, karena dana IPO tersebut kita belum bisa gunakan, jadi kita membagikan dividennya jauh lebih tinggi dari 50%, Pak. Yaitu kurang lebih di level 90% dari net profit yang kita bagikan. Jadi kalau investor dari Chuan Troopers ingin melirik saham Avian, dapat dividen yang cukup tinggi, kurang lebih di level 90% dari net profit, sampai kita menemukan target akuisisi pabrik cat yang kita ingini, Pak. Wah, luar biasa Pak. Luar biasa, ini pesan-pesan pamungkasnya ada di belakangan. Untung tadi Pak Andreas ingat Pak. Saya jujur lupa mau nanya tentang dividen nih. 90% ya Pak ya. Berarti saya ini secara pribadi harus koleksi nih kayaknya dari sekarang ya. Baik, baik. Kembali lagi saya ingatkan untuk para Chuan Troopers ya, disclaimer on, dan tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Andreas, Head of Investor Relation dari PT Avian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya pada malam hari ini. Thank you Pak Andreas. Iya. Sukses terus untuk Avian. Baik. Thank you juga buat Chuan Troopers dan juga Clara ini yang sangat meramaikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa di Corporate Talk selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.